Halo, apa kabar sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal PTS mata pelajaran PPKN kelas 8. Kelas 7 sudah ada di playlist Lentera Belajar, silahkan bisa dicek. Nah, latihan soal PTS PPKN ini untuk jenjang SMP atau MTS di semester 1. Ini merupakan video part 1 ya. Semoga video ini bisa membantu sobat YouTube semua belajar menghadapi PTS, khususnya mata pelajaran PPKN. Bagi sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke sobat YouTube semua, kita langsung saja menuju ke pembahasan soal PTS PPKN kelas 8. Soal nomor 1. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Darji Darmodihardjo SH, sudah dikenal sejak zaman A. Majapahit abad 14, B. Mataram abad 14, C. Kutai abad 16, D. Sriwijaya abad 16. Jawaban yang benar adalah yang A. Majapahit abad 14. Jawaban pada soal nomor 1 ini adalah jawaban teori normatif dari seorang tokoh dengan menyebutkan Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14. Jadi ini merupakan teori dari Darji Darmodihardjo. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca itu 5 dan sila itu sendi atau asas, yang berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Karma. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan A. Kanwa, B. Valmiki, C. Tantular, D. Prapanca. Jawaban yang benar adalah yang D. Prapanca. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman dulu dalam kitab Negara Kertagama karangan Prapanca. Dan buku Sutasoma ini juga terdapat istilah Pancasila karangan Tantular. Karena pertanyaannya adalah buku Negara Kertagama, jadi sudah jelas jawabannya yaitu yang D, karena Prapanca adalah pengarang buku Negara Kertagama. Soal nomor 3. Setiap negara harus memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Tanpa adanya pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dapat mengakibatkan negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Untuk itulah, Pancasila hadir untuk menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup,
C. Cita-cita dan tujuan bangsa. D. Sumber dari segala sumber hukum. Jawaban yang benar adalah yang A. Dasar negara. Clue dari narasi soal nomor 3 yaitu landasan dalam kehidupan bernegara, yang artinya bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mr. Supomo dalam sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. 2. Muhammad Hatta dalam sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Dan Mr. Yamin dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Dari pernyataan di atas yang benar tentang tokoh pertama kali mengenalkan istilah Pancasila adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang C. Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila pertama kali dikenalkan pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno yang pada waktu itu sedang sidang membahas dasar negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Soal nomor 5. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 4. Salah satu isi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu membentuk undang-undang dalam menjalankan fungsi negara. Isi tersebut tercantum di pembacaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. 3. Pancasila sebagai moral pembangunan. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dalam fungsi dan peranan Pancasila ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah
Nomor 1 dan 2 merupakan makna Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, fungsi dan peranan Pancasila ada 7 poin, termasuk nomor 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki arti: A. Agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. B. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. C. Menjadi kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. D. Memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Jawaban yang benar adalah yang B. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Secara teori, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki arti untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Opsi C merupakan arti dari Pancasila sebagai moral pembangunan, dan opsi D merupakan arti dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan opsi A tidak ada korelasinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 8. Kegunaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung arti bahwa Pancasila menjadi pedoman: A. Menjalankan ibadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Dalam melaksanakan kegiatan ujian. D. Dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar adalah yang D. Dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup bangsa memiliki arti bahwa semua warga negara menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari dan berinteraksi sesama warga dalam masyarakat. Jadi, sudah jelas jawaban nomor 8 adalah yang D. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. 3. Ketetapan MPR nomor 9 MPR 1999. Nomor 4. Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan peraturan penegasan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2 dan 4. Nomor 1 dan 3 bukan merupakan peraturan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nomor 1 berisi tentang perubahan Undang-Undang Dasar, sedangkan nomor 3 berisi tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI melanjutkan perubahan undang-undang.
Jadi nanti kalau ada perubahan undang-undang, ini penugasan Badan Pekerja MPR RI yang akan bergerak. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10. Dalam kehidupan bernegara, seorang pemimpin daerah dalam pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Kepribadian bangsa Indonesia, D. Sumber dari segala sumber hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Sumber dari segala sumber hukum. Clue dalam soal berisi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini artinya Pancasila sumber dari segala sumber hukum, mana Pancasila sumber hukum tertinggi dan bukan di bawahnya. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D.